Nah, sebelum masuk ke videonya silahkan subscribe agar tidak ketinggalan info dari cerita sejarah. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Kemaharajaan Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan Ising dari Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682. Diketahui imperium ini dibawa kepemimpinan Dapunta Hyang, bahwa beliau berangkat dalam perjalanan suci Siddhayatra untuk mengalap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minanga Tamuan menuju Jambi dan Palembang. Diketahui Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mengadaptasi ortografi India untuk menulis prasasti ini. Pada abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan yaitu Melayu dan Kedah menjadi bagian kemaharajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka. Kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka, dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat dan Holing Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan Buwijaya adalah Tarumanegara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sri Busa pada tahun 955 Masehi. Al-Masudi, seorang musafir sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Catatan lain menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Said Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Said menulis bahwasanya kerajaan Sabaj, Sriwijaya, kemudian sebutan Sriwijaya oleh bangsa Arab pada masa itu, memiliki tanah yang subur dan kekuasaannya yang luas hingga seberang lautan. Tahun 1017 dan 1025, Raja Indra Chola I, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore bertarik 1030, kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya seperti wilayah Nicobar dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, Sang Rama Vijayotunggawarman, selama beberapa dekade berikutnya. Seluruh imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian, Raja Indra Chola I tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Akibat kapal dagang yang datang semakin berkurang, pajak berkurang dan memperlemah ekonomi dan posisi Sriwijaya.